Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa sihrun hadza am antum la tubsirun. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Apakah ini sihir, ya? Ataukah kalian belum melihat? Ini kelanjutan daripada ayat neraka, ya, yang sebelumnya Allah katakan kepada ahlun nar, ya, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah dulu neraka yang kalian dustakan. Jadi satu uslub atau pola penyiksaan dalam api neraka adalah istilahnya dengan syamatah. Itu siksaan yang sifatnya cacat agar manusia itu tidak saja fisiknya yang tersakiti, tapi juga mentalnya, ya. Mentalnya tersakiti. Ya. Jadi misalnya di surat Ad-Dukhan, ya, setelah manusia itu disiram dengan air panas, ya, Subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim, ya. Kemudian diucapkan duk, rasa ini, ya. Innaka antal azizul karim, ya. Katanya dulu kamu manusia yang keren, yang mulia, ya. Selalu dihormati, ya. Tapi sekarang kamu mendapat penghinaan. Jadi beda, ya, orang disakiti tapi didiemi dengan disakiti sambil di apa bahasa kita disyukurin, ya, disyukur-syukurin. Bahasa Arabnya syamatah, ya. Rasulullah mengajarkan kepada kita berdoa agar jangan sampai mendapat syamatatal a'da, ya. Wa a'udzubika min syamatatil a'da. Jangan sampai kami disyukur-syukurin oleh orang kafir, ya. Tuh, rasain kamu miskin, rasain negaramu kacau, rasain negaramu ekonominya terpuruk. Sangat kafir terhadap orang-orang iman seperti itu juga disebut dengan syamatah, ya. Allah berlindung juga min syamatatil a'da, ya. Tentu tujuannya agar kita terjaga dari sebuah musibah yang disyukur-syukurin oleh orang kafir. Maka
salah satu syamatah kata untuk memukul mental ahlun nar itu dengan ungkapan seperti ini. Inikah yang dulu katamu sihir, ya? Atau kamu belum melihat? Apa sihrun hadza am antum la tubsirun? Kenapa disebut disyukur-syukurin ataupun disakiti jiwanya dengan bahasa ini, ya? Nah, ini kembali perbuatan orang kafir yang suka salah satunya menilai Al-Quran dengan sihir, ya. Jadi untuk melakukan black campaign agar orang tidak tertarik sama Al-Quran, mereka mengatakan in hadza illa sihrun yu'tar. Ya. Ini hanyalah sihir yang punya daya daya sentuh, ya, daya mempengaruhi manusia yang kuat, ya. In hadza illa sihr. Di surat ini juga Rasulullah diungkapkan dituduh dengan sebagai sihir, ya. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi biraibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin, ya. Ini sini syair di surat Al-Qamar, ya, ya. Di surat Al-Haqqah Rasulullah disebut sahir. Maka Allah katakan afasihrun hadza. Itu Al-Quran karena keunggulannya kamu sebut sihir. Ya. Rasulullah karena keunggulannya kamu sebut sahir. Ya. Sekarang neraka hebat juga ini mau sebut sihir juga. Ya, ya tentu nggak mungkin lah, ya. Nggak mungkin orang kafir masih berani sahir. Nggak ada lagi kecuali, ya, harus merasakan dampak, ya, penolakan mereka terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah, terhadap syariat. Yang dikatakan di ayat sebelumnya, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini neraka sebagai dampak dulu kamu tidak mau beriman. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Ya. Kemudian yang kedua, am antum la tubsirun. Ya, masih belum melihat nih, ya, kondisi neraka seperti ini. Tentu jawabannya udah melihat. Apa sihrun hadza? Ini merupakan motivasi buat manusia agar segera beriman kepada, ya, Al-Quran dengan berbagai macam penjelasannya, termasuk tentang adab neraka. Ya. Jika kamu terus tidak beriman kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan membuktikan, ya, penolakanmu terhadap Al-Quran, ya, yang akan menjadi sebuah azab yang sangat besar. Ya. Antum la tubsirun, ya, sebuah motivasi agar manusia, ya, karena imannya kepada Allah, ya, maka merasa melihat langsung, ya, perasaannya seakan sudah melihat neraka ataupun surga. Maka jangan tubsirunnya itu bendanya neraka atau surga yang nggak ada gunanya. Ya. Tapi kalau bisa tubsirun sejak di dunia, ya, karena yakin penjelasan Allah tidak akan meleset, ya,
maka itu tubsirun yang bermanfaat buat manusia. Ya. Jadi memang kita tidak melihat konkretnya neraka atau surga, tapi penjelasan Al-Quran, begitu juga sumbernya dari Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu sudah bisa membuat manusia seakan melihat surga dan neraka, sehingga terlihat dalam doa-doanya, terlihat dalam amal-amalnya yang selalu ingin masuk surga dan selamat dari api neraka. Kalau tidak, akan dihinakan seperti yang terjadi atau yang dijelaskan di ayat ini. Apa sihrun hadza am antum la tubsirun. Ya. Islauha, ya. Maka masuklah, ya, ke dalam neraka. Tasbiru aw la tasbiru. Bersabarlah atau tidak bersabar, sawa'un alaikum. Ya. Kondisinya sama bagi kamu. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sungguhnya kamu hanya akan dibalas sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Ya. Untuk neraka, ya. Neraka, laku kaidah satu dosa catatannya satu balasan. Ya. Tapi untuk pahala satu amal soleh 10 kali balasan. Ini juga mengandung syamatah, ya, disyukurin ataupun ditusuk mentalnya, ya, agar semakin merasakan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syamatahnya yang ketiga, ya, yang pertama sihir, yang kedua sebelum melihat juga, yang ketiga fasbiru aula tasbir. Bersabar atau tidak bersabar. Kenapa dengan kata bersabar? Ya, karena manusia itu, ya, aslinya makhluk yang harus bersabar. Semua ibu, mau kafir, mau mukmin, mau kafirah, mau mukminah, ya pasti bersabar dalam merawat anaknya, misalnya. Itu menunjukkan sabar itu sebuah tabiat manusia. Karena memang hidup harus bersabar. Apa yang membedakan sabarnya orang beriman dengan sabarnya orang kafir? Dan dalam rangka orang beriman, sabar dalam rangka ketaatan kepada Allah. Orang kafir sabar dalam rangka tidak beriman kepada Allah. Jadi disyamatah dengan fasbiru awla tasbiru. Kamu dulu di dunia kan sudah sering bersabar. Ya udah, ya. Terima neraka itu dengan kesabaran. Kalau mau nggak sabar boleh juga. Mau sabar nggak sabar, tetap kalian akan disiksa oleh Allah. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Maka di ayat-ayat yang lain dengan prinsip-prinsip seperti ini Allah inginkan, ya, agar orang beriman memiliki kesabaran yang lebih tinggi daripada kafir.
kamu bersabar bersama manusia tidak bersabar. Misalnya disebut di surat Shad ya, di surat Shad di awal ayat Allah menjelaskan tentang bagaimana orang kafir itu bertahan dalam kemusyrikannya. Dakwah Rasulullah terus apa? Terus mengajak mereka, ya, terus menyadarkan mereka, Tuhanmu salah, Tuhanmu salah. Apa kata orang kafir itu? Isbiru ala alihatikum. Ya. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Ya. Tokoh orang kafir itu ya, katakan wantalaqal mala'u minhum animshu, berjalan dalam rangka apa ini? Sosialisasi. Ya. Ngajak manusia tolak Islam, jangan berubah dari agama nenek moyang. Kalian harus bersabar. Wasbiru ala alihatikum. Ini menunjukkan orang kafir itu bersabar. Ataupun dengan kata lain, aslinya setiap makhluk yang namanya manusia harus hidup dengan penuh kesabaran. Yang membedakan dalam rangka apa? Mereka bertahan dengan kemusyrikan. Masa orang beriman nggak sabar dalam rangka ketaatan kepada Allah? Yang benarnya orang beriman pun juga punya peluang untuk sabar di dalam selain ketaatan kepada Allah. Sedangkan saat ini dia bersabar dalam ketaatan kepada Allah itu karena pertolongan Allah. Ya. Seharusnya disyukuri. Cara bersyukurnya dia bertahan dalam kesabaran. Baik sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sampai sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Itu di neraka, di isu sabar ini diungkapkan. Silakan mau sabar nggak sabar sama aja. Tasbiru aula tasbiru, islauha tasbiru aula tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Bahwa orang kafir dulu bersabar, ya, dijelaskan di surat Ibrahim, ya. Wabarazu lillahi jami'a, semua manusia akan ditampilkan, ya. Faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru, berkatalah para, ya, pengikut setia kebatilan, ya, kekufuran. Apa yang menuntut para petinggi-petinggi mereka? Istilahkan istakbaru, yang sombong. Nah, kunna lakum taba'an, kita kan dulu pengikut-pengikut setiamu. Fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'. Bisa enggak kalian sedikit aja menyelamatkan kami dari azab Allah? Kata para pemimpin itu apa? Lau hadanallahu la hadainakum. Kalau saja kami dulu benar, ya kami akan ngajak kalian benar. Kami dari dulu mah orang salah, ya. Sehingga kita semua terjerumus dalam kesalahan. Lau hadanallahu la hadainakum sawa'un alaina ajaza'na. Bagi kita selama di neraka ini sama aja. Mau ngeluh terus, mau bersabar terus, sama aja. Ya. Kita tidak akan pernah menemukan, ya, tempat berlindung. Jaza'na am sabarna ma lana mim mahis.
Di surat Al-Furqan juga dijelaskan. Laula an sabarna 'alaiha. Jadi salah satu pola Al-Quran yang penting kita pahami adalah muqaranah. Muqaranah a'malul kafir wal mu'min, ya, perbandingan perkataan orang kafir dan orang beriman. Tema ini sabar. Orang kafir itu sabar, masa kamu nggak sabar? Ya. Orang kafir itu untuk bertahan dalam kemaksiatan dan kufurannya, yang dikira tanpa berjuang, mereka juga berjuang juga. Ya. Mereka juga harus menelan pil pahitnya. Ya. Apalagi temanya infak. Ya. Orang kafir itu juga rajin berinfak. Masa kamu nggak rajin berinfak? Ya. Di Al-Anfal, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ya. Apalagi orang kafir itu tekun, tapi tekun dalam kekufuran. Ya. Qala Ibrahimu walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna 'alimin. Qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin, katanya. Kami akan selalu tekun nih, ya, menyembah berhala ini. Ya. Ya, namanya tekun bukan sekali dua kali, terus akifin. Ya. Orang kafir selalu kerja siang malam untuk kekufurannya, maka orang beriman seharusnya seperti itu. Al-makrul laili wan nahari idh ta'muruna an nakfura billah. Itulah ya kita memahami kata fasbiru aw la tasbiru. Karena itu Allah mengajarkan aflih alaiha sabra. Allah berikan kami kesabaran. Aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, ini doa Qur'ani, ya, afrigh alaina sabra. Ya. Sebagian masyayikh tidak setuju kita berdoa minta kesabaran. Katanya kalau minta kesabaran itu seakan menantang, ya, kami siap diuji. Oleh karena itu berdoa kami kesabaran. Jadi kalau bisa nggak usah berdoa begitulah. Ini dari Al-Quran, ya. Nah, mungkin. Jadi suatu hal yang tidak dianjurkan. Ya. Jadi ngapain? Berdoalah agar kita selalu hidup enak aja, katanya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-ma'afata ad-daimah fid dunya wal akhirah. Ya. Minta aja hidup selalu enak. Gitu, ya. Minta aja dijauhkan dari musibah-musibah. Allahumma inni a'udzubika, ya. Dalam hadis dikatakan Allahumma inni a'udzubika minal harq, ya, wal gharq. Ya. Al-harq, kebakaran, wal gharq, tenggelam. Ya. Wasyaraq, pencurian. Tapi bagaimana mungkin kita tidak dianjurkan meminta sabar? Allah sendiri menyuruh. Berarti apa? Ya paling tidak dipadukanlah, ya. Doa agar terhindar dari musibah, kita berdoa. Kemudian juga berdoa untuk kesabaran jika musibah-musibah itu terjadi. Di ayat selanjutnya, innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
Sebenarnya orang-orang bertakwa itu di dalam surga-surga Allah dan kenikmatan. Kenapa harus diungkapkan dengan kenikmatan? Fi jannati wa na'im. Ya. Karena orang-orang bertakwa itu siap ya menolak ya, atau siap menerima penjelasan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan jangan melakukan hal-hal berikut ini walaupun menurut manusia nikmat. Ya. Menurut manusia nikmat makan hal-hal yang dilarang. Tapi menurut Allah haram, ya udah tinggalkan. Ya. Menurut manusia zina nikmat, menurut Allah enggak. Jangankan melaksanakan, dekat aja jangan wala taqrabu. Ya. Sehingga dia punya prinsip ya, sesuatu yang nikmat itu yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Sesuatu yang pahit itu, sesuatu yang jelek itu yang diharamkan oleh Allah. Walaupun menurut hawa nafsunya nikmat, jika Allah katakan haram enggak, pasti itu enggak bagus. Maka berlakulah balasan wa na'im. Di surga karena ketaatannya, na'im karena ya, balasan atas ketaatannya kepada Allah, meninggalkan semua yang dianggap oleh hawa nafsu sebuah kenikmatan. Ya. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina. Mereka menikmati apa yang Allah berikan kepada mereka. Fakihin artinya menikmati. Buah-buahan juga disebut fakihah. Ya. Jadi bangsa Arab menyebut buah-buahan itu fakihah karena memang fakihah itu termasuk ya, ciptaan Allah yang banyak memberi kenikmatan. Sehingga sebagian mufassir juga memahami ya fakihin itu artinya bisa bernikmat-nikmat, fakihin itu bisa berarti ya, di surga manusia akan banyak menikmati buah-buahan. Ya. Jelaskan di surat Az-Zukhruf ya. Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun katsiratu wa minha ta'kulun. Ya, sangat mungkin dua-duanya dipahami. Ya. Itu nggak bisa dipahami. Fakihin berarti dari kata fakihatun atau fawakih yang artinya buah-buahan. Ya. Ya. Itu bisa diterima, tapi tidak bisa itu menjadi pembatasan karena nikmat Allah di surga jauh lebih luas daripada sekedar buah-buahan. Bima atahum rabbuhum. Ya. Mereka menikmati apa yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga di surga manusia nyari tanpa usaha karena sudah disediakan oleh Allah. Ya, manusia harus berusaha. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Dan Allah pun menyelamatkan mereka ya, dari azab neraka. Jadi ini salah satu tambahan nikmat adalah ya, jaminan ya, jaminan tidak akan pernah dimasukkan neraka. Dalam kehidupan dunia, apa pentingnya berdoa agar selamat dari api neraka. Walaupun apa? Walaupun semua amalnya katakan 99% amal soleh semua. Ya. Jam sekian tahajud, mustajud, sholat subuh, makturat, sholat kerja, habis itu baca Quran, sholat duha.
hampir 99% hidupnya ya dalam ketaatan. Apakah masih dibutuhkan orang beriman itu berdoa waqina adzabannar. Na'udzubika minan nar. Allahumma qini adzabak wa jagalah aku dari siksaanmu. Ya Allahumma qini adzabak wa ma tab'atu ibadakas salihin. Tentu masih perlu. Karena aslinya setiap manusia itu di neraka itu sudah ada couplingnya. Jangan sampai Allah berikan kafling. Ya. Dijelaskan oleh Rasulullah, setiap manusia ada kaflingnya di surga, ada kaflingnya di neraka. Jadi dengan doa-doa itulah, ya, ketika masuk surga sekaligus dinyatakan dengan resmi bahwa kamu tidak mungkin dimasukkan ke neraka. Hanya maksud dengan wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, ya. Jadi apa jadinya kalau dimasukkan surga tapi nggak ada jaminan diselamatkan dari api neraka? Maka bisa jadi manusia ya istilahnya masih deg-degan. Dia sekarang nggak neraka. Kalau tahun depan gimana? Kalau 2 tahun lagi gimana? Karena itu Allah perlu menjelaskan wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Ya, ini juga diungkapkan di surat Ad-Dukhan. La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. Allah menyelamatkan mereka dari azab neraka. Dan Allah pun sangat senang orang-orang yang selalu berdoa agar selamat dari api neraka. Waqina adzabannar. Ya. Baik minta secara ungkapan eksplisit maupun minta secara amal. Penting ini ya. Dan sampai kita selalu minta secara doa tapi tidak minta secara amal. Ya. Apa ini maksud dengan minta selamat dari api neraka secara amal? Ya. Artinya pentingnya kita mengetahui amal-amal apa saja yang dijanjikan oleh Allah manusia itu bisa aman dari api neraka. Ya. Maka salah satunya berjihad di jalan Allah. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal atullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hai orang beriman, maukah saya tunjukkan kepadamu ya, surat As-Saff ya, amal yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah. Apalagi amal yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Ya. Tetesan air mata karena zikir. Ya. Karena baca istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, meneteskan air. Karena berzikir, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, meneteskan air mata. Ya. Utamanya yang terjadi saat sendiri, ya. Bukan saat sama orang yang lain. Ini pentingnya wa waqahum rabbuhum adzabal jahim yang sifatnya amali, ya. Salah kepada Allah yang sifatnya amali, ya. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, ya. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim.
Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ya. Sebaliknya juga ahlul jannah juga diungkapkan. Ya. Selain dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada ungkapan-ungkapan silahkan makan dan minum. Hani'an. Ya. Itu apa maksudnya? Ya. Jaminan bahwa kamu akan dalam makan dan minum akan sangat berselera. Itu namanya hani'an. Ya. Seseorang misalnya sukanya apa? Sukanya makan biryani kambing. Misalnya. Ya, ini pakai kambing misalnya ya. Tapi makannya di situasi yang sangat formal. Ya. Biasanya tidak hani'an. Ya. Karena dia bersama, katakan pejabat, katakan bersama orang-orang yang dimana membuat orang harus ya jaga image, jaim istilahnya. Ya, sehingga makannya makan formalitas. Ya. Itu namanya tidak hani'an. Ya. Tapi orang yang hani'an itu makannya lahap. Ya. Ada sebagian orang kalau makan ya nggak puas kalau nggak kakinya diangkat ke kursi. Ya. Tekuk. Ya. Saking hani'annya. Ya. Hanian sampai nggak ingat sama orang-orang di sampingnya, makan aja ya. Ya walaupun untuk di dunia itu kurang nyunah ya. Makan tuh harus ada suasana ngobrolnya, jangan serius terus ya. Hanian itu juga mudah nelannya ya. Seperti orang yang sakit ya. Walaupun makannya enak, walaupun makanannya berkualitas, mahal, tapi tidak hanian. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'mal. Ini juga tidak terlepas dari amal-amal ahlul jannah yang dulu ya, betapapun dia makan dan minum tapi terbatas. Ya. Kalau makanan itu diharamkan oleh Allah, dia tolak. Kalau minuman itu juga diharamkan oleh Allah, dia tolak. Maka di surga Allah perintahkan untuk menikmati. Muttaqi'ina ala sururim masfufah. Ya. Mereka ya, duduk santai dalam tempat-tempat duduk yang tersusun rapi. Ya. Masfuf dari kata soft. Ya. Masfufah. Ya. Wazawwajnahum bihurin ain. Dan Allah ya, nikahkan mereka ahlul jannah itu dengan hurun ain. Ya. Dengan wanita surga. Hurun ain. Ya. Ya, walaupun Allah nggak membahas tentang wanita-wanita dunia, ya, karena sungguhnya dalam pembahasan surga, ya, antara Muslim dan Muslimah itu sama di dalam menikmati fasilitas surga ataupun harus menanggung azab dari api neraka. Sehingga betapapun sering-sering disebut hurun ain, baik di At-Tur maupun di Al-Waqi'ah ya. Tapi kalau kita baca hadis-hadis tentang hurun ain ya, maka Rasulullah menunjukkan ya bahwa
hurin ain itu sesungguhnya bagi hormat, sangat hormat, malu kalau bertemu dengan wanita-wanita muslimat dunia. Ya. Karena mereka menyadari kalau kami penduduk surga, ya, karena memang settingan dari Allah, ya. Tapi kalau wanita muslimat itu masuk surga karena kesabaran, sehingga mereka sangat hormat. Jadi betapapun hurun itu wah, sangat cantik, sangat ini macam-macam. Bagaimana dengan wanita muslimat ahlul dunia, tetap mereka lebih unggul, ya, secara balasan pun kedudukannya di mana hurun in akan sangat hormat kepada muslimat ahlul dunia. Sampai di sini insyaallah kaji kita. Wasawwajna hurun in. Mohon maaf ya, nggak bisa panjang karena lanjut ke taujih berikutnya, ya. Dan mohon maaf juga belum bisa tanya jawab, saya langsung tutup saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.